Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu malam, Allah Subhanahu Ta'ala menghibur kesedihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, yaitu kenaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menembus beberapa langit tertinggi hingga tiba di Sidratul Muntaha. Allah mengutus malaikat Jibril untuk memandu perjalanan Nabi Muhammad. Malaikat Jibril membawa Nabi ke depan Ka'bah. Di depan pintu Ka'bah terdapat seekor hewan berwarna putih yang bentuknya mirip dengan seekor kuda. Hewan ini disebut burak. Pada kedua pangkal pahanya terdapat sebuah sayap, dan dengan kedua sayap itu ia melangkah lari. Tiap langkahnya sejauh pandangan mata. Malaikat Jibril menaikkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke atas punggung burak. Lalu berangkatlah mereka hingga tiba di Masjidil Aqsa. Di perjalanan menuju Masjidil Aqsa, Allah memperlihatkan beberapa tanda-tanda kebesarannya. Di antaranya adalah ketika dalam perjalanan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang yang sedang panen padi. Setiap dipotong, padi itu tumbuh lagi. Demikian seterusnya dengan tidak henti-hentinya. Nabi bertanya pada Jibril, "Siapakah gerangan itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Itulah contoh umat yang suka bersedekah. Maka harta yang disedekahkannya itu tidak hilang, bahkan makin bertambah di sisi Allah. Di kemudian hari, Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda." Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan dan tercium bau harum. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, "Kubur siapakah itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itulah kubur Siti Masyita, tukang sisir anak Raja Fir'aun. Masyita adalah orang yang beriman kepada Allah. Tapi karena dia tidak mau bertuhan kepada Fir'aun, maka Masyita disiksa oleh Fir'aun. Siti Masyita direbus dengan air panas dalam suatu wajan yang besar, hingga kemudian ia meninggal." Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat orang yang sudah sangat tua. Nabi pun bertanya, "Siapakah orang tua itu, hai Jibril?" Jibril menjawab, "Itulah gambaran umurnya dunia ini." Dunia pada zaman Nabi telah digambarkan seperti orang tua yang sudah tak berdaya, apalagi pada zaman sekarang ini. Kemudian Nabi melanjutkan kembali perjalanannya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat orang yang memukul-mukul kepalanya dengan besi. Maka pecahlah kepalanya. Kemudian kembali lagi seperti semula, lalu ia memukul lagi dan pecah lagi. Begitu seterusnya. Orang tersebut selalu berteriak kesakitan. Nabi bertanya, "Siapakah orang ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Inilah orang yang malas dan enggan mengerjakan sholat. Kepalanya tidak mau bersujud kepada Allah. Maka di kemudian hari dia akan merasakan sendiri akibat dari kemalasannya itu." Setibanya di Masjidil Aqsa, Rasulullah diminta untuk melaksanakan sholat. Beliau menjadi imam bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam, serta beberapa nabi lainnya. Setelah itu, disajikan dua buah wadah, yang satu berisi arak dan yang satu lagi berisi susu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipersilahkan mengambil salah satu wadah. Beliau mengambil wadah yang berisi susu, lalu meminumnya. Dari apa yang diambil, Jibril berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperoleh hidayah sesuai fitrah. Demikian pula dengan umatnya. Arak haram bagi mereka. Tiba-tiba terdapat sebuah tangga yang sangat indah di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun menaiki tangganya. Setibanya di pintu langit, Nabi disambut oleh Nabi Ismail
dan mendoakan kebajikan untuk Nabi Muhammad. Di langit pertama, Nabi melihat seseorang yang sedang duduk menghadapi roh-roh manusia. Apabila ia dihadapkan dengan roh-roh baik, maka ia berucap, "Roh baik keluar dari jasad yang baik." Apabila ia dihadapkan dengan roh-roh jahat, maka mukanya berubah masam dan berkata, "Cih, roh jahat keluar dari jasad yang jahat." Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah ia, hai Jibril?" Kemudian Jibril menjawab, "Ia adalah Nabi Adam alaihissalam, ayah Anda." Kemudian Nabi melihat ada beberapa orang yang mulutnya seperti moncong unta. Mereka memegang gumpalan-gumpalan api membara, lalu dimasukkan ke dalam mulut mereka masing-masing. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang suka memakan harta anak yatim yang bukan hak mereka. Setelah itu, ada sebagian orang yang memiliki perut sedemikian rupa. Mereka diinjak-injak oleh para malaikat, dan kondisi mereka tidak dapat berpindah dari tempatnya masing-masing. Malaikat Jibril menerangkan bahwa mereka adalah para pemakan riba. Di langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, Nabi melihat seorang pria yang sangat tampan. Pria tersebut adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga tibalah Nabi di Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah. Nabi mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Kemudian Nabi kembali turun ke langit yang bertingkat-tingkat dan berlapis-lapis itu. Di langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang kau bawa untuk umatmu dari perjalananmu yang mulia ini?" Nabi Muhammad menjawab, "Aku membawa tugas dari Allah untukku dan umatku, yaitu perintah sholat 50 kali sehari semalam." Kemudian Nabi Musa berkata, "Kembalilah engkau memohon kepada Allah, wahai Muhammad, agar perintah sholat dikurangi, karena umatmu tentu tidak akan sanggup mengerjakannya." Maka kembalilah Nabi Muhammad SAW menemui Allah untuk memohon keringanan perintah sholat wajib tersebut. Kemudian Allah memberikan keringanan berupa dikuranginya sholat wajib tersebut 5 waktu. Maka tersisa 45 waktu dalam sehari semalam. Kemudian ketika Nabi tiba lagi di langit ke-6, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya lagi, "Sudahkah engkau mendapat keringanan dari Allah, wahai Muhammad?" Nabi Muhammad menjawab, "Betul, saya telah mendapat keringanan dari Allah tentang perintah sholat, yang tadinya diwajibkan 50 waktu, sekarang tinggal 45 waktu." Maka berkatalah Nabi Musa, "Masih berat juga bagi umatmu, wahai Muhammad. Pergilah kembali menghadap Allah untuk memohon keringanan bagi umatmu. Sesungguhnya Allah bersifat pengasih dan penyayang. Tentulah perintahnya itu akan diringankannya." Kemudian Nabi Muhammad kembali menemui Allah hingga 9 kali. Dalam setiap pertemuannya, Allah mengurangi 5 waktu. Hingga tersisa 5 waktu saja seperti yang kita kerjakan pada saat ini. Kemudian Nabi turun hingga tiba di Masjidil Aqsa. Kendaraan yang digunakan tadi sudah menunggu, maka kembalilah Nabi dari Masjidil Aqsa ke Mekah. Dan sampai di sana pada waktu subuh. Berarti perjalanan Nabi yang jauh hanya ditempuh dalam waktu yang hanya beberapa jam saja. Jika perjalanan itu dilakukan orang biasa dengan menggunakan unta dari Mekah ke Palestina, tentu akan memakan waktu berbulan-bulan. Tetapi bagi Nabi, perjalanan dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke langit, dan lebih atas lagi dari itu, hanya ditempuh dalam beberapa jam saja. Karena itulah banyak kaum kafir Quraisy yang tidak percaya. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.